Om Idung, semalam kan dapat beasiswa dari Om John. Mungkin seperti apa sih, mungkin sedikit boleh mengulas lagi. Ya, alhamdulillah ya rezekinya anak ya. Dan saya juga nggak pernah nyuruh anak minta atau enggak gitu. Dan saya juga nggak pernah minta, dikasih kita ambil, nggak dikasih kita juga nggak pernah minta. Alhamdulillah itu rezeki dari Allah melalui tangan hambanya gitu. Dan satu lagi juga saya mau klarifikasi, saya tidak pernah menolak pemberian dari orang kayak gitu. Ada media nayangin saya menolak pemberian dari Arafi, nggak pernah saya tolak. Rezeki saya ambil, nggak dikasih saya ambil, nggak dikasih ya kita nggak pernah minta juga kayak gitu. Atau juga saya juga kan gimana pun anak saya juga saya harus berjuang sebagai bapaknya gitu, gimana pun saya juga harus berjuang kayak gitu. Memang sempat ada pemberitaan Pemberitaan bahwa gimana? Iya, Bang Haji menolak. Iya, ada pemberitaan saya menolak kayak gitu kan, di judulnya tuh ya kan. Saya nggak pernah menolak gitu ya kan, rezeki yang dari siapapun saya terima kayak gitu. Dan saya juga gimana ya, sebagai bapak juga saya tetap berusaha berjuang kayak gitu untuk anak-anak saya, untuk menghidupkan anak-anak saya kayak gitu. Sebenarnya ada kekecewaan juga nggak sih Bang Haji, bisa dibilang masih berduka tapi pemberitaannya bisa dibilang kurang mengenakan ya? Iya, kayak gitu. Makanya buat media ini saya minta tolong pemberitaan ini tuh yang semuanya udah yang baik-baik aja, karena kan almarhum memang orang baik kayak gitu ya kan. Memang terkait apa Pak Haji? Mungkin terkait pemberitaan itu hal seperti apa? Katanya saya menolak pemberian orang kayak gitu kan, bukan saya menolak. Saya nggak pernah menolak rezeki yang orang kasih kemari dari segi apapun, insya Allah kita terima ya. Kita nggak pernah menolak karena itu memang rezeki dari Allah melalui tangan-tangan hambanya kayak gitu. Kan nggak boleh menolak pemberian seseorang atau itu rezeki, kan rezeki memang dari Allah kayak gitu. Tetap ya anak-anak saya ya tanggung jawab saya kayak gitu, saya kan bapaknya kayak gitu. Kalau ada rezeki yang ada orang yang ngasih ya kita terima, dan kita juga nggak pernah minta kayak gitu. Ya, mungkin memang banyaknya yang ngasih, banyak sekeliling orang-orang yang ngasih buat anak-anak juga itu jadi kayak balasan gak sih atas kebaikan? Iya, mungkin semasa hidupnya almarhum baik ya, Allah juga ngebalasnya dengan orang-orang yang baik kayak gitu kan. Apalagi kan kayak teman-teman Empok, kayak Arafi tuh bener-bener orang baik, Kak Irfan bener orang baik, semuanya orang baik tuh yang sekelilingin Empok tuh. Sampai ada juga katanya Empok mau bikinin suratul Yasin gitu buat ke-40 harinya sama siapa gitu, saya lupa tuh. Insya Allah semua dibalas dengan kebaikan yang udah pernah baik sama Empok, dari mulai penguburan, pemakaman hingga tuh sampai sekarang nih malam ke-5 nih buat takziah Empok yang ke-5 nih, 5 hari gitu ya kan. Udah tetap masih berlalu larang orang yang mendoakan kayak gitu kan, yang masih support kita, yang masih ngasih kekuatan kita tuh. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya kayak gitu. Tapi sampai sekarang apa yang dirasakan Pak Haji? Om Idung, maksudnya tuh suasananya gimana kan? Om Idung sendiri bilang agak berani untuk ke kamar ya Pak Om Idung sampai. Ya, Terus kalau saat ini gimana? ya bukan yang nggak berani ya, saya lebih gimana ya, kalau ngelihat kenang-kenangan foto di kamar tuh lebih sedih banget kayak gitu. Kerasa ya? Iya, kerasanya karena kan masih ada banyak barang Empok, ada foto, pokoknya ada kenang-kenangan lah itu di dalam kamar itu gitu. Banyak juga baju-baju yang kita barengan sama kayak gitu, kavelan kayak gitu kan, ditaruh di, kan kelihatan tuh di dekat apa, di gantung-gantung tuh gitu. Jadi belum bisa gitu, belum sanggup juga gitu, karena buat saya tuh Empok nggak pernah mati kayak gitu, tetap ada di hati kayak gitu. Mungkin jasadnya tidak ada tapi hatinya tetap ada di sini kayak gitu. Tapi kalau untuk ini baju kan katanya barang-barang ya, katanya mau disedekahkan, itu rencananya? Iya, itu insya Allah nanti dikumpulin dulu ya kan, pelan-pelan nih yang mana nih harus disedekahkan, yang mana yang harus disimpan kayak gitu kan. Maksudnya disimpan itu buat kenang-kenangan Empok nanti kan, anak-anaknya masih pada kecil, nih baju mama lu nih almarhum, nih baju almarhum, nih baju almarhum, ini sepatu almarhum gitu. Jadi pengen bikin tuh satu kamar tuh buat khusus buat barang-barangnya mendiang Empok kayak gitu. Azan ya? Ya. Oke. Nah, mungkin ya inilah kan mendiangan masa hidupnya juga kan udah orang baik ya kan, jangan diberitakan, tolong media juga jangan diberitakan tentang Empok kayak gitu, apalagi Sujon sama saya dan masih sama anak-anak, kasihan kayak gitu, takut keganggu gitu kan, mentalnya namanya masih anak-anak ya kan, kasihan. Tolong beritain yang baik-baik aja udah buat almarhumah kayak gitu. Bang Idung, di hari keempat ini Hari kondisi kelima. anak-anak sendiri seperti apa sih Bang Idung di hari kelima ini? Kenapa?
kondisi anak-anak sendiri sebenarnya Kondisi masih- anak-anak ya perlahan-lahan udah bisa nerima kayak gitu kan. Kakak juga udah agak mendingan tuh untuk hari ini nih, nggak lemes, nggak pingsan kayak gitu. Biasanya kan tiap hari pingsan kayak gitu. Bu Boboy dan Boboiboy lagi agak kurang sehat kayak gitu, mungkin masa pemulihan ya, namanya ikatan batin sama orang tua ya kayak gitu. Apalagi kan Empok sama Boboiboy tuh tiap hari tuh kalau pulang syuting buka pintu, assalamualaikum Boboiboy, assalamualaikum Boboiboy, langsung teriak tuh Boboiboy, tahu suara almarhumah, tahu suara maminya, langsung disambut gitu ya. sambut langsung. terus Emang. nyari nggak sih Bang Irfan tuh selama kurun hari ini? Kenapa? Nyari nggak sih Boboiboy sendiri? Boboiboy ya untuk nyari ya pasti nyari, karena kan pelukan ibu sendiri tuh beda gitu sama pelukan yang susnya kayak gitu. Pelukan ibu sendiri lebih nyaman, mungkin lebih adem ya. Kalau nangis saya tuh dia bisa dipeluk, diusap-usap tuh tidur sih kembar ya. Si adik kan agak susah tuh orangnya, agak ini orangnya berontak tapi kalau sama almarhumah tidur cepet kayak gitu. Ntar baru kalau udah pulas baru susnya angkat gitu. Nah, Petong gimana Bang? Kan udah agak mengerti nih ya kalau Petong mah. Ya Petong nanyain, Papa, Mami udah nggak ada ya? Iya. Terus ntar balik lagi kapan Mami? Kita nanti insya Allah ridho kita ketemu deh nanti di sana. Kayak gitu. Mami untuk balik ke dunia lagi udah nggak bisa. Kayak gitu. Kita juga tinggal tunggu panggilannya deh. Tinggal tunggu waktu panggilannya, ketentuan Allah. Kita kapan? Kayak gitu. Jadi kita juga ditunggu sama Mami di sana. Kalau Allah ridho kita kumpul nanti di sana. Gitu. Saya jelasin pelan-pelan kayak gitu. Mungkin sambil dia saya kasih kesibukan mau main deh, silakan deh main daripada bengang-bengang anak saya kasihan kayak gitu kan, karena masih pada kecil kan belum paham kayak gitu. Setelah dikasih peringatan kayak gitu, Petongnya langsung gimana reaksinya Bang Haji? Diem langsung kayak matanya merah ngembang gitu. Saya juga nggak tega ngeliatnya. Nggak nangis langsung ya Bang atau gimana? Oh, waktu awal masih ada almarhum mayitnya masih di sini, histeris gitu, sangat histeris dia kayak gitu. Biasa manja juga kan sama maminya kan, itu Mami aku mau beli ini ya kayak gitu. Manja, semuanya manjanya ke mami juga. Kalau tidur Petong sama saya emang dari dulu, dari masih kecil gitu, garuk usap begitu. Kalau yang boboin ya saya, kalau si Petong. Tapi sebelum tidur gitu ada nggak keinget atau gimana gitu ngajak ngobrol? Si Petong? Oh, berusaha untuk saya suruh tidur langsung daripada ntar dia juga nanya saya juga sedih ya kan, kayak gitu. Biasanya kan emang kita tidur tuh, dia Petong udah ada kamar sendiri, cuman dia tetap masih maunya sama kita, jadi kita tidur bertiga terus. Itu masih ada malam kita tidur bertiga terus. Saya tuh yang bagian musah-musah apa itu Petong baru tidur, kalau nggak diusap nggak mau tidur ya. Sampai sekarang juga begitu. Kalau yang paling gede gimana? Shirley ya? Itu udah agak bisa dibilangin kan, udah paham, udah ngerti kayak gitu. Cuman ya wajar ya manusiawi ya, kalau ingatan emaknya tuh lemas langsung kayak jatuh plak gitu. Dan emaknya mungkin terlalu deket juga kan ke almarhumah kayak gitu ya kan, curhatnya juga kan ke almarhumah. Jadi si kakak ini ibu bisa dijadiin temen kayak gitu, temen curhat kayak gitu. Kalau sama bapak kan nggak bisa kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kalau sama ibu kan lebih terbuka tuh kalau anak kayak gitu. Kalau untuk teman-teman artis masih ada yang rencana mau datang nggak sih, mungkin kesini siapa gitu? Masih ada yang datang juga, masih banyak yang nanyain kayak gitu kan. Mungkin ntar ke 7 hari kali. Oh 7 hari. Ya, 7 hari kan masih pada punya masing-masing kesibukan kayak gitu. Makam juga masih dipenuhi sama yang untuk berziarah nih ya Bang? Iya, makam masih dilalui sama penziarah, pendoa di sana gitu ya kan. Malah seneng ya, banyak yang datengin makamnya kan, banyak yang doain juga kayak gitu kan. Mudah-mudahan almarhumah juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu kan, ditempatkan yang benar-benar tuh Udah? Cukup. Udah?